Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kemana yang masih ripong Allah subhanahu wa ta'ala. Kita jumpa lagi di Togi channelnya orang Bugis ini. Dan insyaallah teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas yakni pesan-pesan orang tua Tak Riolo untuk saudara-saudaraku yang ada di perantauan saat ini. Seperti apa itu pesan-pesan pakai Tamatua Tak Riolo untuk perantau. Sebelum kita lanjut, jangan dulu lupa subscribe, like, and share video ini sebanyak-banyaknya agar supaya bisa semakin bermanfaat untuk kita semua. Bulu tamarutung Allah Ta'ala wanroy malinrung engkapa balinna Allah Ta'ala na engkata baliku metek katan ribali mapuada ka tan pahami bacanya saja, maka bisa dikatakan kita baru mengenal kulitnya saja. Iya ungan bungai, iya ungan cawai, iya sahabat Togi channel kemana ya masih ripong Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada video kali ini kita membahas yakni baca-baca salama untuk teman-teman yang ada di perantauan atau pesan-pesan Tamatua Tak Riolo untuk teman-teman sahabatku yang ada di perantauan. Yang pertama biasanya yang dipesankan orang tua kita, nenek moyang kita ketika ada anak atau cucunya yang ingin merantau, yaitu telabu sori tengah bintarai. Arti dari pesan orang tua kita ini maksudnya adalah tidak akan meninggal seseorang sebelum ajalnya tiba, dan ajal di sini tidak akan datang sebelum habis rezeki yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi teman-teman, kita memang harus menanamkan dalam hati kita, selama masih ada rezeki yang Allah tetapkan untuk kita, maka insya Allah ada jalan keselamatan untuk kita. Kemudian kita harus menetapkan atau menguatkan tekad dalam hati, buang jauh-jauh keraguan dalam hati, dan yakinlah insya Allah kita akan bisa. Kemudian teman-teman, agak biasa dibaca nako melo kilo sompo pamulan no pole patanai ya narito. Sebelum makan leja kita naik, kibaca nih Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Napani makaleja ko tanai pertama ya kaleja kengin narito aje kanata. Jadi sebelum kita keluar dari rumah, baca dulu doa ini, kemudian kita melangkah melangkah pertama dengan kaki kanan kita. Kemudian teman-teman, setelah kita melangkah beberapa langkah, cobalah untuk berbalik badan ke belakang. Tacongari nih copok bolata. Lihatlah atap rumah tak, terus niatkan dalam hati, berdoa dalam hati, barak napodo napas salama kapuang Allah Ta'ala risomporeko nali semua lejai paimeng bolaku. Niatkanlah dalam hati, semoga kita diberi keselamatan oleh Allah, selamat sampai tujuan dan sampai pulang kembali ke rumah kita. Itulah niat pertama yang harus dilakukan ketika ingin merantau. Kemudian pesan yang selanjutnya yaitu akal itu tuko mewai si malerang tau majae si pakna. Arti dari pesan dari orang tua kita ini yaitu berhati-hatilah berteman dengan orang yang mempunyai sifat buruk. Artinya berhati-hatilah dalam memilih teman apabila kita berada di tempat orang. Jadi akal itu tuki ripada tak rupa tahu nasaba degaga misengi sipana sedia rupa tahu. Jadi berhati-hatilah kepada seseorang karena tidak ada seorang pun yang mampu menebak isi hati orang lain. Nasaba biasalah de engkau tahu alena yala surah-surah yang kampun natawe nah alena mi melok pasolangi. Jadi makaniro na perlu rada ki hati-hati lewat ciaki anini wiri, tapi
ajak toki nataliwa deceng riset dia rupa tahu nako de paricema deceng risema decengi sipa si bawa ampe kedonya. Kemudian pesan orang tua kita yang selanjutnya yaitu tetongangi sempajan 5 waktu nasaba narekong kamu ko tu tetongangi sempajan 5 waktu insyaallah entan itu pamasena puang Allah subhanahu wa ta'ala risesemu. Jadi teman-teman, pesan orang tua kita ini agar supaya kita menjaga sholat 5 waktu, menjaga ibadah kita, menjaga keimanan kita dimanapun kita berada, dan insya Allah kalau kita sudah menjaga hal ini, insya Allah kita akan dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah kalau kita melaksanakan sholat 5 waktu ini, mudah-mudahan kita mudah menjalankan pesan orang tua kita, yakni 5 tamas sarang asirata melaisang. Jadi teman-teman di sini perlu kita pahami dulu, kalau untuk perantau 5 tamas sarang asirata melaisang, kalau dalam bentuk ibadah biasanya 3 tamas sarang 2 tamas laisang. Jadi yang pertama kita bahas dulu ya ini 5 tamas sarang atau 5 yang tak bercerai-berai atau 5 yang tak terpisahkan, yaitu niniriwi duae, puadai sedie, pugau i duae, engarangi duae, alupai duae. Jadi inilah yang dimaksud dengan asera tamas sarang atau 9 yang tak terpisahkan, yaitu hindari 2 hal, katakan 1 hal, lakukan 2 hal, ingat 2 hal, dan lupakan 2 hal. Jadi yang pertama di sini adalah hindari 2 hal, yaitu aniniriwi duae, yaitu aja murekengi anu napunai tawe. Artinya kita tidak boleh menghitung-hitung atau membanding-bandingkan apa yang dimiliki dengan orang lain. Yang kedua, aja mucacai anu napuji tawe. Artinya kita tidak boleh menjelek-jelekan sesuatu yang disenangi atau menjadi kesenangan orang lain. Kemudian yang kedua yaitu puade sedih. Yang dimaksud di sini adalah puadai anu dingin napurio tawe. Artinya katakanlah dengan kata-kata manis yang bisa menyenangkan hati orang lain. Yang ketiga yaitu pugau iduai, artinya lakukan 2 hal, yaitu pugau i anu dingin mapidicing lori tawe. Artinya lakukanlah sesuatu yang bernilai positif yang bisa membantu atau meringankan atau memperbaiki keadaan orang lain. Yang kedua yaitu pugawi anu tamas solai risompala, artinya lakukanlah sesuatu yang tak terbantahkan, yang tidak merugikan orang lain atau yang tidak bernilai negatif lah di mata orang. Dan yang kelima yaitu alupaiwi duai, artinya yaitu lupakanlah 2 hal, dimana 2 hal ini yaitu yang pertama lupakanlah perbuatan baik, alupai papidecemu lauritawe, betuanna lupakanlah hal-hal baik atau perbuatan-perbuatan baik yang pernah kita berikan terhadap orang lain. Kemudian yang kedua yaitu alupai atas salanganna tawe laurialemu, artinya lupakanlah kesalahan-kesalahan orang lain yang pernah diperbuat kepada kita, dan maafkanlah apapun yang pernah orang lakukan terhadap diri kita. Jadi teman-teman, kalau 5 hal atau 5 poin dari 9 hal yang disebutkan ini ada dalam diri kita, insya Allah Allah akan mudahkan jalan kita mencari rezeki di tempat orang lain. Kemudian yang selanjutnya teman-teman yaitu apabila kita hendak melakukan sesuatu atau hendak melangkahkan kaki kita, maka ini doanya atau ini baca-baca yang biasa diajarkan oleh orang tua kita.
jadi seru-seru magiku nakong kelo takata aregang kami lo ipigau tapuade makada bulu tamarutung Allah Ta'ala wonroy malindrung engka pa balinna Allah Ta'ala na engka tau baliku mete ka tanri bali mapuada ka tanri sompala. Jadi artinya teman-teman yaitu gunung yang kokoh adalah milik Allah yang Maha Kuasa dan tempatku berlindung adalah Allah yang Maha Kuasa, dan tidak ada yang dapat menandingiku kecuali jika ada yang dapat menandingi Allah, dan tak ada lagi yang dapat berbicara ketika tak ada lagi yang dapat membantah ketika aku berbicara, dan tak ada lagi yang dapat menyanggah ketika aku berpendapat. Jadi teman-teman, puisi magis atau pakai-pakai orang tua kita ini jika hanya dipahami bacanya saja, maka bisa dikatakan kita baru mengenal kulitnya saja. Padahal pakai-pakai ini sangat memiliki arti yang mendalam atau biasa digunakan oleh suku Bugis ini sebagai pakaian salama. Jadi di sini kita juga perlu dulu mengetahui cara penggunaan dan memahami arti dan makna dari puisi magis suku Bugis ini. Dan setelah kita melakukan hal ini, nareko meloki siruntuk pada rupa tahu tapua dan nilalengati tak atau ucapkanlah dalam hati makada Bismillahirrahmanirrahim. Iya ungan bungae, iya ungan cawae, iya pak bunona caie. Jadi nareko purani baca ya lalengati, jika ini telah dibacakan dalam hati atau diucapkan dalam hati, maka dipauri makada dengan jar dengan lapas yang tegas. Napa launi mangolo aku tahu yaro. Kemudian kita menghadap kepada orang tersebut. Insyaallah nasabak barakana Allah Ta'ala nareko tau beta, tau pacairan, tau panokorang, tau majak sifa, engkamano Mario Reno Lauridi. Jadi insyaallah atas kuasanya Allah, orang jahat, orang sombong, orang nakal, semuanya akan memiliki hati yang tenang ketika melihat kita. Jadi teman-teman sahabat Togi channel kemanar yang masih rempung Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin hanya itu dulu yang bisa saya paparkan pada video singkat ini. Mudah-mudahan teman-temanku yang ada di perantauan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kami akhiri, saya memohon kepada teman-temanku sekalian yang tidak lupa subscribe, like, and share video ini sebanyak-banyaknya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.